صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمح ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man ja'ana ilayhi bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Salla alayka Allahu bari'uka alladhi mushaffa'u khassana wa habana. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtariku biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para muallimil Quran, wabil khusus sahibul hajah, dan para undangan yang kesemuanya, hafidhukumullahu jami'an. Syukur, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri
undangan dari Sahibul Hajah dalam rangka zikra Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang ditunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama adalah azizun 'alaihi ma anittum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berumur 38 tahun, beliau ini sudah mulai merasakan betapa beratnya penderitaan umat-umat beliau, sehingga beliau ini risau, kepikiran dengan beratnya penderitaan umat-umat beliau ini. Sehingga di setiap tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertahan atau menyendiri pada dia. Rasulullah menyendiri di Gua Hira di setiap bulan Ramadan. Dan ketika beliau umur 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyu tersebut? Wahyu tersebut adalah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Dan saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berat lagi memikirkan, ya Allah, bagaimana penderitaan umat-umatku nanti. Sampai akhir hayat beliau yang disebut-sebut terus ummati, ummati, ummati. Terus umat-umatnya dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum beliau meninggal, beliau wafat, putrinya Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah rasa sakit sakaratul maut itu sangat luar biasa? Tetapi apa berarti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya sakaratul maut umatnya ini ditanggung oleh beliau semua. Seandainya rasa sakit sakaratul maut ini tidak ditanggung oleh Nabi Muhammad, akan terasa berlipat-lipat ganda rasa sakit ini pada diri. Inilah Rasulullah, selalu umatnya dan umatnya yang dipikirkan oleh beliau. Sampai beliau mau
menanggung rasa sakit dari sakaratul maut yang kita alami. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah harisun alaikum. Jadi Rasulullah ini sangat menginginkan sebuah keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Beliau siang malam berdakwah. Untuk apa? Untuk agar para umat-umatnya nanti ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berdakwah, menyampaikan dakwahnya. Sampai-sampai Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah siang dan malam, beliau disakiti oleh kaumnya. Tetapi walaupun beliau disakiti oleh kaumnya itu, beliau tidak mau menghentikan dakwahnya tersebut. Beliau terus berdakwah karena apa, Pak? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, melainkan keburukan tersebut dibalas dengan doa yang terbaik oleh Rasulullah. Di dalam Sirah An-Nabawiyah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah berdakwah di kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau selalu dicaci maki oleh kaum-kaumnya. Beliau diludahi sampai beliau dihantam oleh batu sampai kaki beliau berdarah. Kemudian apa para hadirin? Para malaikat turun tidak terima melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dicaci maki, dihina, sampai dilempar batu dan kakinya sampai keluar darah seperti itu. Kemudian para malaikat ini turun untuk menawarkan kepada Rasulullah. Kata para malaikat ini, wahai Rasul, apakah engkau perbolehkan untuk melempar gunung-gunung yang ada di sini kepada orang-orang yang pernah menyakitimu, orang-orang yang pernah menghinamu, orang-orang yang pernah mencacimu tersebut, agar dia semua musnah? Kata malaikat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu kelakuan para kaum-kaumnya kepada engkau, wahai Rasul. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak. Jangan pernah lakukan hal seperti itu. Karena sesungguhnya aku menginginkan keturunan mereka ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesabarannya sangat luar biasa. Walaupun beliau dicaci maki, walaupun beliau dihina, walaupun beliau sampai dilempar batu, tapi beliau tidak akan pernah membalas keburukan tersebut dengan keburukan, melainkan beliau mendoakan orang-orang yang sudah menghina beliau ini dengan kebaikan. Kira-kira Pak, panjenengan semua kalau melihat Nabi Muhammad SAW ini dicaci maki, dihina, sampai dilempar batu sampai seperti itu, kira-kira saya dan panjenengan ini terima apa enggak, Pak? Saya yakin tidak akan terima. Tapi kalau saya dan panjenengan semua, jika ada orang yang menghina, kita juga menghina. Kadang ada orang kita dihantam batu, dilempari batu, kita juga melempar batu. Maka dari itu mari, ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita teladani akhlak kesabaran Gusti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, karakter Nabi Muhammad SAW ini bil mu'minina raufur rahim.
Jadi Nabi Muhammad SAW ini sangat menyayangi dan menyukai orang-orang mukmin. Karena Nabi Muhammad SAW ini sudah memegang doa, yang doa ini adalah doa pamungkas yang akan dikeluarkan ketika beliau mensyafaati para umat-umat yang kelak di hari akhirat. Ketika nanti seseorang kepanasan, ketika nanti seseorang itu kehausan dan ketakutan di padang mahsyar, maka orang-orang tersebut akan dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk meminum air di telaga Kausar. Karena apa berarti? Sesungguhnya orang yang sudah minum air di telaga Kausar ini, orang tersebut tidak akan pernah merasakan haus. Sehingga kapan? Selama-lamanya, kata Rasulullah. Dan suatu saat nanti, ketika para orang-orang mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka semua menghampiri mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, karena mereka karena mereka semua ingin mensyafaatinya, kata Nabi tersebut. Tapi apa? Nabi Adam tidak bisa mensyafaati para umatnya. Nabi Musa tidak bisa mensyafaati umatnya. Nabi Isa tidak mensyafaati umatnya. Semuanya tidak bisa. Terus akhirnya para orang-orang ini sangat mengharap syafaat dari nabi-nabi. Ternyata yang bisa mensyafaati beliau semua adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa mensyafaati kita nanti di akhirat ini hanya Nabi Muhammad. Dari nabi sekian banyaknya nabi, tidak ada yang bisa mensyafaati. Hanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita teladani akhlak Rasulullah, kita teladani akhlak-akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti penyayang, seperti kesabaran beliau, kepedulian beliau kepada umat-umatnya. Dan apa berarti? Bagaimana caranya kita itu untuk meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW? Dengan cara kita selalu menaati perintah-perintah Rasulullah, kita selalu menghentikan atau jangan sampai mengerjakan larangan-larangan Rasulullah. Dan kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus memperbanyak sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin, kita buktikan rasa cinta kita kepada Nabi dengan bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as sami wal daraji al-fatayya jiratal alami ya Qurainal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alayhi ya rafi'as syadi wal daraji al-fatayya jiratal alami ya Qurainal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amilna fi tariqatihim wa mu'afatihim min
Semoga sholawat yang kita baca barusan ini bisa menjadi bukti cinta kita kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu